Saya tadi dengan izin Allah hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa. Kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan, jika dengan izin Allah kita ketemu nih, tadi saya posting tuh sedikit di Instagram, kita ketemu buku judulnya How to Solve Your Problem, bagaimana menyelesaikan masalah Anda. Karena Anda tertarik, ya, karena Anda tertarik, lalu Anda ambil tuh buku, Anda pegang tuh buku, Anda buka plastiknya dan Anda putuskan untuk membeli. Kemudian Anda bayar, Anda bawa pulang dan Anda pelajari. Ada harapan bahwa buku ini benar-benar bisa seperti judulnya, bagaimana menyelesaikan masalah Anda. Anda datang, Anda percaya, Anda datang, Anda yakin, Anda kemudian melihat, melongok, menengok isi buku itu dengan pengharapan dan keyakinan bahwa buku ini benar-benar akan menjadikan saya bebas dari masalah saya. Dan finally he got it. Kemudian akhirnya dia kemudian mendapatkan itu. Hal yang sama belum tentu kita kemudian rasakan pada Quran. Hal yang sama saya katakan belum tentu kita rasakan kepada Quran. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Quran yang begitu luar biasa, apakah ada di antara kita-kita yang melihatnya saja bergetar? Tidak saudara, mungkin tidak juga saya udah pasti. Kita melihat Quran, apakah kemudian ada magnet yang membuat Quran melambai-lambai kepada kita, lalu kita bergegas datang kepada Quran? Apakah ada magnet yang membuat Quran terasa sekali dia sedang merindukan kita, lalu kita coming, lalu kita kemudian datang kepada Quran karena merasa dirindukan? Apakah kemudian terjadi kita-kita orang ya seperti benar-benar diinginkan oleh Quran? Jangan-jangan cintanya sebelah mata, bertepuk sebelah tangan. Quran mencintai kita, tapi kita tidak mencintai Quran. Karena kita melihat tidak ada sesuatu di dalam Quran yang bisa membuat kita berubah. Tidak ada yang di dalam Quran yang membuat kita menjadi bangkit. Tidak ada yang di dalam Quran yang membuat kita kemudian menjadi percaya diri, menjadi tersemangati. Beda dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarga besarnya. Dan kita menyatakan kita menjadi keluarga besar Muhammad. Allah membesarkan nabinya dengan cerita demi cerita. Tapi kita diberi cerita demi cerita, karena kita tidak tahu, kita tidak mengerti, menjadi begitu saja. Kisah yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala dibuka sebagai cerita pertama surah An-Naml adalah kisah tentang Musa alaihissalatu wassalam. Buat saya ini merise me up. Kisah Musa ini membangkitkan diri saya. Pertama saya mikir begini, ini kalau diceritain mesti ada sesuatu. Buktinya begitu buka buku How to Solve Problem, buku ini nggak ada. Saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Biasanya dia buka dengan cerita toh. Ternyata dia sedang menceritakan dirinya sendiri. Dulu dia gembel, dulu dia punya utang, dulu dia di PHK, dulu dia bla 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 bla, kemudian dia bercerita tentang dirinya sendiri. Quran bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama saja sudah membuat kita menjadi tergugah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika mendengar bismillah pertama kali ini lagi dalam kehidupan saya, mikir saya, iya benar ya. Enggak nih, saya enggak butuh duit nih. Enggak nih, saya enggak butuh modal. Enggak, saya enggak butuh orang. Enggak, saya enggak butuh siapa-siapa. Saya butuhnya Allah. Enggak, saya enggak butuh apa-apa. Saya butuhnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.